Selamat datang lagi di week ke-9 ya. Materi masih melanjutkan dari week 8. Jadi kalau Anda belum selesai untuk mengerjakan tutorial di week 8, silakan diselesaikan dulu karena ini adalah materi lanjutan dari week 8. Oke. Jadi kita masih membahas web service and database handling. Kali ini kita mau bikin menggunakan parameters dan nested JSON. Oke. Nah, bagian pertama ini kita akan membahas tentang parameterize web service. Nah, teman-teman, jadi em, minggu lalu kita sudah berhasil menghubungi web service ya dengan suatu URL yang kita tuju, kemudian web service tersebut menghasilkan data, melakukan query select dari database movie. Nah, sangat umum sekali bahwa ketika kita merequest suatu data dari server, kita butuh tambahan informasi. Kita butuh memfilter informasi tersebut. Misalkan contohnya saya hanya ingin menampilkan movie di tahun 2025, maka saya menambahkan informasi year ya dalam pencarian database movie tersebut. Oke. Nah, data-data tambahan ini yang kita sebut sebagai parameter yang akan dibaca oleh API kita di server. Nah, kemudian API kita akan melakukan query dan memfilter ya. Jadi di sini ada kata kuncinya ya, memfilter hasilnya, hasil query tersebut ya seperti yang kita inginkan. Selain untuk mengirimkan data keperluannya untuk memfilter hasil query, kita juga menggunakan parameter untuk mengirimkan data. Ya, misalkan kita kirim data, lalu datanya di-insert ke dalam database. Itu contoh yang lain. Oke. Nah, kalau sudah jelas, kita akan melanjutkan tutorial dengan project yang kemarin ya. Kali ini kita mau menambahkan filter judul film. Jadi query-nya tidak select all biasa, tapi ada filter where-nya ya, ada query where-nya di mana kita ingin judul film yang seperti ini. Oke, langsung saja ya teman-teman, kita buka PHP-nya, web service yang kemarin, kita akan modif query select-nya. Silakan teman-teman buka kembali Visual Studio Code-nya. Di sini em, query select kita akan normal ya, select all from movie. Di sini saya tambahkan where. Nah, di sini kita kepengen title yang kita akan em, jadikan filter ya. Jadi query-nya adalah select all from movie where title like tanda tanya gitu ya. Nah, eh, kemudian kita akan membaca ya nanti API-nya akan membaca dari kiriman parameter yang menggunakan post. Teman-teman bisa pakai get atau post ya, bebas ya. Tapi dicontohkan di kasus kita ini adalah kita mau kirim dalam bentuk post. Artinya, Flutter kalian akan mengirimkan datanya ini menggunakan HTTP package yang kemarin kita belajar. Di dalamnya akan kita inject eh, variabel post cari, ya, variabel post cari. Nah, kita perlu simpan itu. Jadi di sini kita baca dolar cari, kita baca dari hasil kiriman Flutter, ya, dollar underscore post namanya cari ini ya. Nah, sekalian kita update dengan petik ya. Ke, petik yang ada persen. Kenapa? Karena kita menggunakan keyword like di query kita. Ya, which is kita mau cari pokoknya kalimat atau judul film yang ada di post cari ini. Entah di tengah-tengah judulnya, di awal atau di akhir. Gitu ya. Jadi kalau Anda mau cari film judulnya Hero gitu ya. Let's say kita mau cari film judulnya Hero, maka persen di depan akan mencari judul film yang depannya bebas, belakangnya juga bebas gitu ya. Jadi nanti yang muncul adalah the hero gitu ya atau heroine gitu ya. Intinya adalah yang mengandung kata hero in the middle ya, in the middle of the title, di tengah-tengah judul filmnya. Nah, oleh karena itu persen ini penting ketika kita menggunakan keyword like di depan dan di belakang ya. Jadi kita menambahkan prefix dan infix ya di depan dan di belakang pencarian. Oke. Nah, kemudian untuk prepare statementnya ada satu yang perlu ditambahkan yaitu yang bagian ini bind parameter untuk case-nya ya.
Sebelumnya tidak ada bind parameter sama sekali ya, karena tidak ada yang kita cantumkan. Nah, di kali ini ada. Kita tambahkan ya, stmt bind param, oke, bind param. Nah, eh, hanya ada satu tanda tanya ya kan? Tanda tanya ini adalah dolar cari. Dolar cari adalah string. Jadi kita tulis huruf S. S artinya string. Hanya satu. Tandanya satu. Kalau tanda tanyanya dua, kalian butuh dua huruf di sini. Oke. Kemudian S ini diwakili oleh dolar cari. Nah, seperti ini. Jadi ini sudah komplit. Kita tinggal eksekusi. Nah, teman-teman, kita mau testing dulu ya. Kita mau testing dulu. Make sure it will run well. Try it first with Postman. Jadi kalian bebas cara testingnya. Kalian bisa menggunakan yang namanya Postman, teman-teman ya. Postman bisa dibuka di em, apa namanya websitenya ya, postman.co. Di situ nanti Anda bisa sign in eh, menggunakan account gua ya atau Gmail kalian. Nanti kalau nggak salah diminta untuk bikin workspace. Nah, kalian tinggal bikin Anda masuk ke workspace-nya. Lalu di situ kalian bisa membuat ya, membuat suatu service baru. Jadi di bagian collection ini nanti Anda bisa pencet tombol new, kemudian kalian pilih HTTP. Sebenarnya Postman ini bisa macam-macam ya teman-teman ya. Kita perlunya cuma HTTP. Nah, Postman ini walaupun under web dia bisa akses lokal lokal komputer kalian ya. Jadi contoh, let's say saya ganti ini jadi post, kemudian saya ganti alamatnya ya. Alamatnya adalah localhost slash flutterdb slash movie list.php. Nah, seperti ini ya. Coba saya pencet send. Kita lihat hasilnya ya. Nah, oke. Eh, ini adalah hasilnya teman-teman ya. Jadi ada keluar resultnya, JSON code-nya, cuman ada error ya di sini ya. Undefined index cari ya. Ini error line 12 ya. Ini karena kita me- mempunyai dolar cari dan kita mengharapkan dolar post cari ya. Tentu saja kalau nggak mau muncul error tersebut ini harus dicek menggunakan if ya. Seperti itu. Let's say saya mau memasukkan cari. Teman-teman bisa klik body di sini. Kalian bisa klik form data di sini. Oke. Kemudian kita tambahkan nama variabelnya atau nama indeksnya adalah cari. Berarti saya ketik cari. Let's say saya mau cari judulnya yang sin atau city deh. Ya, value-nya adalah city. Jadi teman-teman, saya pura-puranya mengirimkan request ke server, ke API ini, di mana saya mengirimkan dolar post yang bernama cari dengan value city. Sehingga nanti query-nya akan melakukan select where title mengandung kata city. Mari kita lihat hasilnya ya. Send. Nah, ini ya, muncullah hasilnya cuma ada satu ya, jadi judulnya Sin City ya. Nah, nanti ini dikembalikan hanya satu movie saja. Oke, jadi silakan dites dulu pakai Postman. Kalau sudah, berarti aman, kita bisa lanjutkan untuk mengerjakan di bagian Flutter-nya. Oke, nah kita kembali ke Flutter teman-teman ya. Jadi ini sudah beres, saya akan buka Flutter-nya. Eh, ya ini ya, kemarin kita menggunakan screen namanya popular movie dot ya. Jadi di sini teman-teman tambahkan text form field di bagian di atasnya kontainer boleh di sini. Nah, kita tambahkan text from form field, text form field, enter jangan lupa di koma. Kemudian supaya saya kepingin ada iconnya, saya pakai decorations, kemudian input decorations. Kemudian kita tambahkan icon. Iconnya adalah icon search. Ya, seperti ini. Kemudian ada label teksnya. Label teksnya adalah judul mengandung kata. Nah, ini ya. Ini teks form field saya. Supaya cacing birunya hilang, saya kasih cons. Kontainernya ini karena tidak ada dynamic di sana, dia minta cons. Sebentar. Wait, wait, wait. Ini oke, bukan masalah cons ya kontainer ini dia dia mengencourage kita untuk mengganti dengan size box yang lebih optimal ya untuk kasus kita. Oke, kita abaikan dulu. Kemudian kita tambahkan on field
field submitted, one field submitted. eh ya, di sini ada value, kemudian isinya, kita isi, bentar ya, ini ya ini ya oke, saya concern dengan kurung-kurungan ini ya, teman-teman ya. Kemudian, nah, kita perlu string baru di sini, local variable. Jadi sebelum dilanjutkan, bikin dulu stringnya. Kita bikin di atas stringnya, ya. Kita bikin di atas stringnya txt cari. Nah, ini kita kosongin stringnya. Kita pakai ya untuk menyimpan apapun yang diketik oleh pengguna di text form field. Jadi di sini value ini adalah hasil yang diketik oleh pengguna, hasil isi dari text fieldnya. Jadi kita simpan txt cari sama dengan value. Oke. Kemudian kita punya list list pop movie ya. Kita kosongin ya. pms.clear untuk mengosongkan isi dari pop movie. Lalu kita panggil ulang baca data. Baca data, mesti ingat ya, baca data itu adalah function untuk apa namanya, membaca hasil fetching dari data JSON yang diterima oleh Flutter ini ya, eh, dari server. Oke. Nah, kemudian di bagian baca data kita buka ya, bagian baca data ada satu yang em, apa kita perlu ubah ya. Bentar, ini nah can handle if API return. Nanti kan begini, kalau kita cari dengan kata kunci yang aneh begitu ya, maka ada kemungkinan besar hasilnya empty ya, kosong ya, benar, hasil query-nya empty. Nah, kita akan cegah itu juga. Jika datanya empty, maka kita harus menambahkan pengecekan di depan ya. Jadi teman-teman di sini kita akan cek dulu di setelahnya JSON decode di sini ya. Nah, ini if JSON result sama dengan sukses ya, kurung kurang buka, kurung kurang tutup. For-nya ini saya pindahin masuk ke dalam sini. Saya save. Nah, kalau sukses kita akan baca for-nya. Mungkin ini akan lebih enak kalau kita ini ya, kita bikin agak menjorok begitu ya, teman-teman ya. Sebentar. Ini saya bikin agak menjorok. Bentar ya. Nah, ini lebih enak dilihat. Nah, lebih enak dilihat seperti ini. Nah, gini ya teman-teman ya. Jadi kalau sukses, maka for-nya jalan. Tapi kalau fail, atau something happen begitu ya, maka kita kosongin. Kita clear. Ya, seperti itu. Kemudian di bawah ada set state seperti biasa. Nah, teman-teman di sini, kalau Anda wondering ya, apa itu sukses? Itu tadi dapatnya, saya coba tunjukkan lagi, teman-teman ya. Itu tadi kita peroleh dari, nah ini dia. Nah, kalau data kalian, hasil selectnya kalian, itu ada datanya, maka resultnya sukses. Tapi kalau hasil select kalian itu empty, nol, maka resultnya error. Dengan mengecek variable result ini, kita bisa mengecek di bagian Flutter kita, kalau ada isinya kita tampilkan, kalau empty, maka kita clearkan ya, pms dot clear, seperti itu. Oke, jadi itu gampangannya seperti itu teman-teman. Nah, oke, jadi baca datanya sudah beres. Nah, sekarang di bagian fetch data, teman-teman, di bagian fetch data, silakan dibuka, itu ada di sini. Oke ya, fetch data ini dipanggil dari baca data ya. Jadi Anda lihat ya, future data sama dengan fetch data. Artinya ada sebuah variabel future, future data string yang memanggil fetch data. Fetch data tentu saja sifatnya asinkronus ya,
dan tentu ada await karena HTTP GET ini entah selesainya kapan gitu ya. Jadi kita menghubungi localhost FlutterDB bla bla bla. Nah, tetapi bukan cuma sekedar URL simple seperti ini, tapi kita akan menambahkan body teman-teman ya. Jadi di URL parse ini ada parameter kedua di sorry bukan di post. Oke, wait, sebentar. Ini saya ganti post dulu ya. Ini saya ganti post. Nah, di parameter keduanya ini kita tambahkan eh, body. Body, T2, kemudian ini kurung kurawal, keywordnya, sorry, nama variabelnya adalah cari. Kita samain persis dengan yang di PHP tadi. Kemudian txt cari, teman-teman. Oke, kita save dulu. Sisanya sih aman ya, tidak ada yang diubah ya. Hanya ada satu tambahan informasi supaya bisa menghasilkan eh, hasil pencarian yang tepat. Nah, ini ya, if there is no data, we will show an information text. Jadi em, kalau tidak ada datanya kita tampilkan. Nah, itu kita ceknya nah di sini di bagian UI ya. Jadi kita akan cek di sini di bagian child ada pengecekan. Kita nggak bisa pakai if ya di sini teman-teman ya. Jadi kita pakai langsung single expression ya, single expression operator PMS dot length ya. Jadi jika lebih besar dari nol, ini anggaplah kayak if itu ya. Jika lebih besar dari nol, maka panggil daftar pop movie PMS. Nah, untuk nulis else-nya di sini kalian bisa pakai titik dua ya. Tentu saja kita tampilkan tulisan ala kadarnya tidak ada data. Nah, ini tulisan ala kadarnya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa nambahkan itu eh, ada ya, is not used in oke. Di sini diminta is not empty ya. Is not empty boleh. Kalau teman-teman mau pakai is not empty juga boleh ya. PMF is not empty, tampilkan daftar movie. Jika beneran empty ya, beneran empty tampilkan tulisan teks tidak ada. Oke, ini minta cons. Oke, saya kasih cons. Oke, tadi saya kelupaan sesuatu hal, teman-teman. Perhatikan baik-baik. Ini ini yang dibaca data ini ada set state. Ini saya komen dulu karena ini kemarin dipakai untuk coba-coba ya. Jadi saya komen dulu. Yang kedua, di init state kalian ini tambahkan txt cari sama dengan petik-petik ya supaya txt cari yang kita konekkan ke text field itu terupdate ya. Txt cari ini kita set statekan di sini juga. Kemudian yang ketiga adalah pada saat di text form fieldnya ini, pada saat on field submitted, datanya disubmit, kita panggil set state, kemudian txt cari ya. Jadi txt cari sama dengan value. Nah, dengan demikian txt carinya ini sekarang berisi nilai yang nanti akan disubmit melalui future fetch data. Mari kita lihat sekali lagi hasilnya, teman-teman. Nah, ini ya. Jadi kalau saya kosongin, saya enter, maka keluar semua. Misalkan saya ketik Terminator, enter, maka keluarlah movie Terminator.